Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Arkanuddin sebagai kerangka dasar kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini langsung saja akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu ke bagian latar belakang penulisan karya tulis ilmiah ini. Pertama, pendidikan merupakan organ vital bagi pembentukan karakter sebuah peradaban. Nah, kami mengambil latar belakang ini pertama. Jelas sekali ketika misalkan sebuah peradaban ingin memiliki SDM, sumber daya manusianya berkarakter, maka di dalamnya harus ada unsur pendidikan. Karena kenapa? Sasaran utama pendidikan adalah manusia itu sendiri. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu, bahkan tidak memakai apa-apa, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 potensi, yaitu potensi pendengaran, penglihatan, dan fuad ya. Nah, hal itu yang menjadi latar belakang kami, kenapa sih pendidikan ini penting, bahkan nanti masuk kepada kurikulumnya gitu kan. Nah, bagaimana mengembangkan 3 potensi itu, 3 potensi yang telah Allah berikan gitu. Nah, selanjutnya pendidikan bermaksud membantu manusia. Jelas sekali gitu kan, ketika tadi peradaban terus sasaran manusia. Nah, pendidikan ini sangat membantu manusia dalam hal ini adalah peserta didik, jelas gitu kan. Pendidikan agama Islam adalah peserta didik untuk tumbuh dan mengembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Karena tadi jelas itu kan dalam Al-Qur'an juga potensi kemanusiaannya ada tiga, pendengaran, penglihatan, dan fuad itu sendiri. Selanjutnya masih latar belakang. Nah, tadi telah saya sampaikan juga tentang 3 potensi. Nah, pendidikan yang baik adalah yang dapat menyelaraskan kegiatannya pada fitrah dan potensi yang dimiliki oleh manusia. Pandangan ini berdasarkan pada isyarat Al-Qur'an. Surat An-Nahl yang tadi saya sedikit kutip, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu, la ta'lamu syai'an, dan dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, hal ini menjadi latar belakang kami, kenapa sih Arkanuddin ini harus bisa menjadi kerangka dasar pengembangan kurikulum PAI. Karena sebenarnya dalam penyusunan kurikulum atau misalkan bahkan kurikulum sekolah di suatu lembaga pun harus berfokus pada 3 potensi manusia ini. Sehingga saya pun pribadi ketika saya memiliki anak, yang pertama kali saya tanyakan adalah bagaimana sekolah ini atau bagaimana guru ini bisa mengembangkan 3 potensi yang telah Allah berikan kepada anak saya atau kepada kita semuanya gitu. Saya tidak akan muluk-muluk ketika saya memasukkan anak saya kepada satu sekolah atau kepada guru yang mau mengajarnya. Saya akan menanyakan bagaimana pengembangan 3 potensi ini gitu ya. Nah, selanjutnya masih nah, teman-teman sekalian, jelas sekali dalam hal ini yang paling utama adalah pendidikan, terus tadi peradaban, sasarannya manusia, masuk lagi kepada pendidikan agama Islam. Nah, pendidikan agama Islam ini haruslah bisa memberikan angin segar atau energi positif agar manusia ini atau peserta didik ini bisa senantiasa bersyukur. Karena kenapa? Syukur ini kan termasuk kepada akhlak mulia gitu ya, akhlak mulia gitu kan. Nah, ketika orang atau misalnya manusia ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hidupnya tidak akan bertele-tele, bahkan tidak akan tidak akan susah lah gitu ya, dan akan memiliki kepribadian sederhana, rajin dan sebagainya. Nah, dari hal ini yang paling utama adalah nanti mungkin akan dibahas juga tentang Arkanuddin ini, keimanan, Islam, dan ihsan. Karena di situ ada ketauhidan yang pastinya ketika bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ sudah ditanamkan ketauhidan kepada Allah untuk bisa senantiasa merasa cukup dan tidak berlebihan. Mungkin itu saja dari saya memberikan latar belakang penyusunan makalah ini, dan yang selanjutnya akan disampaikan oleh
patapri tentang pokok-pokok keimanan gitu kan. Karena tadi yang akan kita bahas di dalam ini berkaitan dengan iman, Islam, ihsan. Terus nanti diakhiri dengan bagaimana Arkanuddin ini menjadi sebuah kerangka dasar pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Terima kasih Pak Wahyu atas kesempatannya. Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan sedikit saja tentang pengertian iman ya, sebagai bahan sebagai sumber daripada analisis kurikulum PAI yang akan dijelaskan dalam makalah ini. Bapak Ibu sekalian, tentu kita tahu bahwa manusia itu memiliki kedudukan yang paling tinggi di dunia dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Namun kedudukan manusia di hadapan Allah itu berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, yang membedakan itu adalah tentang kadar ukuran bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu mari kita bahas pengertian iman secara bahasa dan secara terminologi. Bapak Ibu sekalian, secara bahasa kata iman ini berasal dari 3 huruf besar dalam bahasa Arab, yakni hamzah, mim dan nun, atau disingkat dengan AMN, yang mengandung kata tentram, tenang, aman, jujur, dapat dipercaya dan tidak berkhianat. Adapun iman, jika dikaji dengan kata dasar bahasa Arab, maka berasal dari kata amana yu'minu imanan. Nah, perlu kita ketahui kalau tadi huruf dasar, kalau ini kata dasar. Amana yu'minu imanan. Amana yu'minu imanan ini adalah tasrif sorob ya, tasrif yaitu amana yu'minu imanan, tasrif sorob dalam nahwu itu artinya perubahan bentuk kata dasar daripada hamzah, mim dan nun yang ditambah huruf hamzah pada bagian fi'ilnya, yaitu sulasi mazid bi harfi wahid, yang berarti memiliki rasa aman atau menjadikannya aman. Ja'alahu ya'man. Kata dasar iman ini jika dikaji mempunyai 2 tataran kata yang saling berdekatan secara makna, yaitu amanah sebagai lawan kata dari khianat, yang kedua at-tasdik yang bermakna membenarkan sebagai lawan kata dari al-kufr. Dalam Al-Quran dapat kita menemukan banyak ayat yang menyebutkan tentang keimanan secara bahasa, seperti iman yang berarti tasdik atau membenarkan. Dapat kita temui pada surat Yunus ayat 90, surat Yusuf ayat 17 dan surat Yasin ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas dulu surat Yunus ayat 90. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'ajba'ahum fir'aun wa jududuhu baghya wa adwa hatta idza adrakahul gharqu fa'ala amantu annahu la ilaha illalladzi amantu bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka, hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kata aman tu dalam surat Yunus ayat 90 tadi bermakna sodaktu, yaitu aku membenarkan. Dan dalam surat Yusuf ayat 17 pun terdapat kata bimu'min yang bermakna bimusaddiq. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa makna iman secara bahasa dalam Al-Quran itu dimaknai dengan tasdik atau membenarkan. Nah, sedangkan secara terminologi atau secara istilah, Al-Quran menjelaskan bahwa iman berarti menunjukkan ketundukan dan penerimaan diri pada syariat yang disertai dengan keyakinan dan pembenaran dalam hati. Nah, secara terminologi penjelasan kata iman ini ada dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Nanti Bapak Ibu boleh cek sendiri ya. Nah, adapun dari kata iman dalam terminologi hadis juga ada, sudah saya tuangkan dalam makalah ini. Silakan Bapak Ibu bisa baca bahwa beberapa iman tidak hanya mencakup dimensi lahiriah saja atau ikan bilisan saja, tetapi harus juga dibarengi dengan keyakinan pembenaran dalam hati sebagai bentuk sikap kejujuran beragama. Karena kejujuran tersebut berarti kesesuaian antara lahiriah dan batiniah manusia. Jadi maksud keimanan di sini bukan hanya kita meyakini secara batin saja, tapi juga mengaplikasikan dasar keimanan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, inilah yang dijadikan sebagai sumber daripada kurikulum PAI ini. Nah, lanjutnya Pak Wahyu, kita akan membahas tentang pokok-pokok iman. Slide-nya mohon. Pak Wahyu. Halo Pak Wahyu. Nah, ya lanjut saja. Mungkin ada kendala. Ya.
Selanjutnya itu pokok-pokok iman. Pokok-pokok iman atau disebut dengan rukun iman ya. Pokok-pokok iman ini sering kita sebut dengan rukun iman. Yaitu ada 6. Ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Kesemuanya ini adalah sebagai suatu hal yang harus kita yakini dan harus kita percayai sebagai fondasi termasuk dalam kehidupan maupun dalam kurikulum PAI yang nanti ini bisa dijadikan dasar sebagai sebuah dasar untuk pembentukan kurikulum PAI dari mulai tujuan sampai kepada aplikasinya. Kita bahas dulu yang pertama yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah ini adalah membenarkan adanya Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini dan memahami bahwa Allah ini wajib adanya karena zatnya sendiri. Allah ini ada pada zatnya sendiri. Allah ini maha kuasa, hidup dan berdiri sendiri, tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak diakhiri pula oleh ketiadaan. Maka Allah yang maha qadim, ya. Tidak ada yang mendahului dan tidak ada yang didahului juga. Dan iman kepada Allah ini yaitu meyakini dan membenarkan adanya Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa dirinya lah yang maha agung atas segala sesuatu. Apa buktinya? Buktinya adalah bisa jika kita lihat ya ini penciptaannya yaitu dunia dan seisinya secara nyata. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah membenarkan secara pasti atas keberadaan malaikat dan meyakini bahwa malaikat ini sebagai makhluk yang tunduk dan patuh terhadap Allah. Malaikat itu tidak membangkang. Bahkan dalam satu riwayat malaikat ini katanya tidak diberi nafsu. Nah ini makanya Allah dalam satu riwayat juga Allah itu membuat malaikat itu dari cahaya. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini bahwa kitab-kitab tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian rasulnya. Dan kitab-kitab tersebut itu merupakan sebuah kebenaran atau firman Allah yang qadim, yang segala hal yang tersurat dan tersirat dalam kitab-kitab tersebut dijadikan sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi para umatnya. Yang keempat yaitu iman kepada para rasul. Iman kepada para rasul adalah membenarkan secara pasti bahwa Allah SWT ini telah mengutus para rasul pada tiap-tiap umat untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tiada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka diutus oleh Allah ini sebagai petunjuk jalan yang benar bagi tiap-tiap umatnya. Yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat ini meyakini atau membenarkan adanya hari akhir. Karena kita ini hidup hanya sementara, ada akhirnya. Makanya hari kiamat ini mustahil tidak terjadi. Maka orang yang beriman ini adalah orang yang mempercayai bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Iman kepada qada dan qadar yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar ini adalah percaya bahwa segala hak, keputusan, perintah dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku pada makhluknya termasuk dari kita manusia tidaklah terlepas selalu berlandaskan pada kadar ukuran aturan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang mukmin yang taat, tentu kita wajib percaya kepada rukun-rukun iman ini dan semuanya ini akan menjadi benteng yang kokoh dalam kehidupan kita di dunia. Maka dari itu salah satu dari pembahasan makalah ini adalah menjadikan bahwa sumber-sumber tadi, pondasi hidup tadi yaitu iman, Islam, ihsan sebagai sumber dari kurikulum PAI. Nah, nanti untuk penjelasan secara detailnya nanti akan dibahas oleh presenter-presenter selanjutnya yang akan membahas tentang bagaimana sih analisis tiga pondasi ini dijadikan sebagai sumber daripada sumber untuk membentuk suatu kurikulum PAI dari mulai tujuan sampai kepada aplikasinya. Mungkin itu saja karena saya membahas hanya bagian pokok iman saja. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh presenter selanjutnya. Mungkin itu saja Pak Wahyu, nanti bisa disampaikan oleh presenter selanjutnya untuk bahasan selanjutnya. Terima kasih Pak Wahyu. Baik, terima kasih Pak Tapri atas presentasinya. Selanjutnya akan disampaikan pembahasan selanjutnya oleh Pak Taufik. Mangga Pak Taufik, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Wahyudin yang telah memberikan kesempatan waktunya untuk mempresentasikan
arkanuddin, yaitu Islam dan ihsan. Nah, Bapak Ibu juga rekan-rekan semua, wabil khusus Bapak dosen, kata Islam itu berasal dari bahasa Arab. Nah, bentuknya dari kata kerja aslama yuslimu islaman, yang secara etimologi mengandung makna sejahtera, tidak cacat, selamat. Nah, seterusnya dari kata salam atau taslim ini mengandung arti kedamaian, kepatuhan, dan penyerahan diri. Dari kata-kata ini dibentuk kata salam, sebuah istilah dalam pengertian sejahtera, tidak tercela, selamat, damai, patuh, dan berserah diri. Nah, dari urutan kata-kata ini, pengertian Islam dapat dirumuskan taat atau patuh dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengertian atau menurut syariat, terminologi apabila dimutlakan berada pada dua pengertian, maka kata Islam ini pertama, pengertian Islam ini mencakup seluruh agama, baik usul, pokok maupun furu, far'un, cabang. Juga seluruh masalah akidah, ibadah, perkataan, dan perbuatan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Imran ayat 19, Inna dina indallah Islam wa mahtalafad din untuk kita illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya wallahu a'lam bil murad, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Dalam ayat yang lain, Allah mengabadikan juga dalam surah Al-Imran, wa may yattabi ghairal islami dinan fala yaqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yaqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Allah, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Nah, itu arti secara syariat Islam apabila diiringi dengan kata iman. Sedangkan apabila kata Islam disebutkan bersamaan dengan iman, kalau yang tadi yang pertama diiringi dengan tanpa kata iman. Nah, yang kedua apabila kata Islam disebutkan bersamaan dengan kata iman, maka yang dimaksud Islam adalah perkataan dan amal-amal lahiriah yang dengannya terjaga diri dan hartanya, baik dia meyakini Islam atau tidak. Sedangkan kata iman berkaitan dengan amal hati. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 14, Qalatil a'rabu amana qul lam tu'minu walakin qulu aslama walama yadkhulul imana fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasuluhu la yalitakum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Yang artinya orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, dari kata ini, tidak diragukan lagi bahwa prinsip agama Islam yang wajib diketahui itu dan diamalkan oleh setiap manusia ada 3, yaitu mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal agama Islam beserta dalilnya, serta mengenal Nabi-Nya Muhammad SAW. Nah, selanjutnya
Ulama berpendapat kata Islam dapat dikemukakan sebagai berikut. Satu, diantaranya Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, al-Islamu huwa istislamu wal itqiyadil zahir. Artinya Islam berarti menyerah dan patuh yang dilihat secara zahir. Nah, sebagian lagi mungkin ada dalam penjelasan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah tentang ihsan. Apa itu ihsan? Kata ihsan berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja. Ahsana yusinu ihsanan. Artinya perbuatan baik. Nah, ada beberapa pendapat para ulama istilah ihsan. Satu, Muhammad Amin Al-Qurdi, ihsan ialah selalu dalam keadaan diawasi Allah, dalam keadaan segala ibadah yang terkandung dalam iman dan Islam. Sehingga seluruh ibadah seorang hamba benar-benar ikhlas dikarenakan Allah. Nah, menurut Imam Nawawi, ihsan adalah ikhlas dalam beribadah dan seorang hamba merasa selalu diawasi oleh Tuhan dengan penuh khusyuk, kunut dan sebagainya. Para ulama menggolongkan ihsan menjadi 4 bagian. Satu, ihsan kepada Allah, ihsan kepada diri sendiri, ihsan kepada sama manusia, dan ihsan kepada atau bagi sama makhluk. Nah, Al-Ghazali mengumpamakan bahwa orang yang mau berhubungan langsung dengan Allah, maka harus lebih dahulu memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Untuk mengenal Allah SWT, maka sebelumnya perlu mengenal diri sendiri. Nah, Islam di sini, ihsan di sini memiliki satu rukun, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hal ini berdasarkan hadis yang dibawakan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa makna ihsan secara bahasa ialah memperbaiki amal dan menekuninya serta mengikhlaskannya sebelum mengikuti syariat. Pengertian ihsan adalah sebagai penjelasan tadi Nabi Muhammad SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka jika engkau tidak melihat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Tanda-tanda seorang mukmin menjadi seorang muslim di antaranya satu, selalu mengingat Allah, senang berbuat kebaikan, meninggalkan hal yang tidak benar, dan istiqomah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Taufik. Selanjutnya akan dibahas Arkanuddin, hubungannya dengan kurikulum yang akan disampaikan oleh Pak Jipa. Sekaligus nanti diakhiri dengan kesimpulan, Pak Jipa. Mangga. Halo. Ya, mangga Pak Jipa. Oke. Mohon maaf kepada pendengar apabila masih ada suara-suara berisik karena di sini lagi ada renovasi. Oke, bisa kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman sebelumnya yang sudah menjelaskan mengenai Arkanuddin yang terdiri dari 3 pokok ajaran agama Islam, yaitu yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Nah, Arkanuddin ini bagaimana digunakannya dalam penyusunan kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, disinilah saya akan menjelaskan satu persatu. Oke, Arkanuddin sebagai kerangka dasar kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, kurikulum ini memang sangat penting kita gunakan dalam kegiatan pendidikan agar sistem pendidikan bisa dapat dijalankan dengan baik. Karena kurikulum adalah tools, adalah jalan atau cara supaya tujuan dari pendidikan yang ingin kita capai itu dapat dicapai. Nah, apa sih tujuan tertinggi dalam pendidikan agama Islam? Yaitu sebagaimana juga selaras dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, untuk kurikulum PAI itu sendiri tentu saja memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan kurikulum-kurikulum lainnya. Sebab sumber utama dari kurikulum PAI berasal dari wahyu yang terdiri dari Al-Quran dan hadis. Oke, selanjutnya Pak Wahyu. Arkanuddin ini seperti yang saya bilang tadi terdiri dari 3, iman, Islam, dan ihsan. Ketiga rukun ini menjadi kerangka dasar dalam penyusunan kurikulum PAI, bahkan menjadi materi ajar inti yang perlu diajarkan di seluruh jenjang pendidikan. Nah, nilai dari ajaran pokok dari Arkanuddin ini kemudian diturunkan ke dalam komponen-komponen yang ada di dalam kurikulum, mulai dari tujuan, isi atau materi,
lalu metode atau strategi mengajar, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, keempat komponen ini harus saling berelasi, berhubungan secara integratif dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oke, next. Nah, kita bahas satu persatu dari komponen-komponennya. Yang pertama adalah komponen tujuan. Tujuan merupakan salah satu komponen penting dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum. Bagaikan anak panah yang perlu dibidik menuju ke papan lingkaran, ke pusatnya, maka kurikulum juga perlu dibuat sedemikian rupa supaya tujuan yang hendak dicapai dapat terpenuhi. Nah, tanpa tujuan yang jelas, maka kita akan menjalankan sebuah pendidikan yang tidak memiliki arah. Nah, hubungannya dengan pembentukan dan penyusunan kurikulum PAI, tentu saja kurikulum harus berbasiskan dengan nilai dan ajaran dari Arkanuddin, yaitu membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, dan juga berakhlak mulia. Nah, ini kan kalau beriman sesuai dengan Arkanuddin yang pertama, iman. Lalu akhlak mulia ini sesuai dengan Arkanuddin yang ketiga, yaitu ihsan. Nah, selanjutnya adalah isi atau materi kurikulum. Nah, isi atau materi kurikulum ini menurut beberapa pendapat minimal terdiri dari 3 komponen, yaitu logika, etika, dan estetika. Kalau logika itu mengenai benar dan salah, etika mengenai baik dan buruk, sedangkan estetika mengenai indah atau jelek. Namun, berdasarkan versi kurikulum 2013, isi atau materi kurikulum minimal terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah konseptual, yaitu berisi tentang ilmu atau informasi-informasi abstrak. Yang kedua adalah faktual, berisi tentang kenyataan yang dapat diindra. Ketiga adalah prosedural atau langkah-langkah atau urutan-urutan, dan yang terakhir adalah metakognitif. Nah, isi atau materi kurikulum PAI dengan demikian harus diilhami dari nilai dan ajaran Arkanuddin. Lalu, ajaran Arkanuddin tersebut dapat dikategorisasikan menjadi 4 pembagian dari komponen-komponen isi materi dari kurikulum 2013. Saya beri contoh misalkan KD, kompetensi dasar mengenai sholat. Nah, kurikulumnya minimal harus memuat tentang konsep apa itu sholat, dalil sholat, dan lain sebagainya. Lalu faktualnya apa? Komponen faktualnya adalah misalkan mengenai pengalaman sholat dan praktik sholat umat muslim maupun Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah prosedural. Nah, bagaimana langkah-langkah atau urutan dalam melaksanakan sholat. Yang terakhir adalah metakognitif. Bisa seperti misalkan hikmah sholat dalam kehidupan sehari-hari atau sholat sebagai transformasi budaya untuk menghadapi budaya-budaya yang tidak selaras dengan ajaran agama Islam. Nah, yang ketiga adalah di dalam komponen kurikulum adalah metode atau strategi pengajaran. Nah, strategi pengajaran atau metode ini memang sangat fleksibel ya, karena bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Namun, berkenaan dengan Arkanuddin sebagai kerangkanya, maka seperti yang dikatakan oleh beberapa dosen kita, bahwa materi-materi dalam PAI ini biasanya memiliki ciri khasnya masing-masing. Maka dari itu metode dan pengajarannya pun biasanya khas. Misalkan untuk sholat, untuk mengenai materi sholat biasanya lebih ke keterampilan sholat, bagaimana tata cara sholatnya. Lalu untuk mengenai hal-hal yang sifatnya akhlak, biasanya metodenya adalah pembiasaan atau keteladanan. Nah, seperti itu. Jadi metodenya disesuaikan dengan ciri khas materi yang akan diajarkan. Komponen terakhir dari kurikulum adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini dibuat supaya kita bisa memeriksa tingkat ketercapaian tujuan pendidikan yang ingin kita wujudkan melalui kurikulum tersebut. Nah, berkenaan dengan evaluasi kurikulum PAI harus melihat keselarasannya dengan nilai-nilai Arkanuddin dan berfungsi sebagai pelurus dan perevisi supaya kurikulum dapat berjalan di atas kerangka Arkanuddin. Demikian saya simpulkan bahwa agama Islam terdiri atas 3 komponen pokok atau ajaran pokok, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Ya, di Arkanuddin tersebut sebagaimana tertera dalam hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab mengenai malaikat Jibril yang datang ke dalam majelis Rasulullah untuk menjelaskan mengenai mengajarkan ajaran agama Islam kepada sahabat-sahabat Nabi.
Ketiga fondasi pokok ini perlu dijadikan sebagai kerangka dasar dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum PAI, baik pada komponen tujuannya, komponen isi, komponen metode atau strategi pengajaran, maupun komponen evaluasi. Dan keempat komponen ini harus saling berhubungan, berelasi secara integratif dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Jiba, terima kasih atas presentasinya. Begitu mungkin dari kelompok 1 pembahasan tentang Arkanuddin sebagai kerangka dasar kurikulum PHI atau Pendidikan Agama Islam. Untuk pertanyaan dan tambahan nanti bisa dibahas dalam LMS ya atau Inaus UIN Sunan Gunung Jati. Terima kasih dari kami kelompok 1, saya Wahyudin dan Pak Taufik serta Pak Cipa dan Pak Tafri mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.